Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersmino Arif dari Forum News Network. Untuk sementara, bagi Anda yang sehari-hari biasanya menggunakan bahan bakar solar dan Pertalite, ini bisa menarik napas lega. Presiden Jokowi dapat dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM itu pada pekan ini. Presiden meminta agar rencana PT Pertamina menaikkan harga solar dan Pertalite, ini dua bahan bakar minyak yang sampai saat ini masih disubsidi, itu digaji kembali. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya ngitung betul sebelum diputuskan. Yes. Kalau kita menyimak pernyataan dari Presiden Jokowi, bukan berarti harga solar dan Pertalite tidak akan naik. Tidak naik pekan ini seperti yang dikatakan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan, tapi hampir dapat dipastikan kenaikan itu tidak bisa terhindarkan. Entah pekan depan atau pekan depannya lagi. Saya kira dalam waktu dekat ini, yang penting ini menunggu timingnya yang tepat. Jadi saran saya, jangan bergembira lebih dahulu. Seharusnya tetap bersiap, waspada, dan tentu saja dikalkulasi dengan hati-hati. Mulai mengurangi kebutuhan-kebutuhan tidak perlu, gitu ya, mulai lebih memperbanyak tabungan, karena kita mesti bersiap-siap untuk menghadapi situasi yang lebih buruk. Soal rencana Presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM ini, maksud saya pada pekan ini, itu kan sebelumnya sudah disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Mungkin Presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM pekan depan. Itu pernyataan dari Pak Luhut. Modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Itu kata Luhut ketika dia menyampaikan kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar di Sulawesi Selatan, itu pada hari Ahad lalu ya, tanggal 21 Agustus. Keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi itu, kalau kita runut itu sebenarnya sudah sejak lama, jadi bukan dalam 1-2 bulan ini. Kalau kita runut ke belakang, misalnya sinyal kuat kenaikan harga BBM khususnya Pertalite itu sudah disampaikan oleh Pak Luhut Panjaitan. Pada tanggal 1 April 2022 Pak Luhut sudah memberi sinyal Pertalite dan bahkan gas melon 3 kg itu akan naik. Mengenai gas 3 kg itu kita bertahap naiknya ya. Jadi 1 April, terus kemudian nanti 1 Juli, bulan September. Itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah. Itu kata Luhut waktu dia ditemui oleh wartawan usai meninjau depo LRT Jabodetabek di Bekasi Timur, itu pada tanggal 1 April. Namun pernyataan Luhut itu kemudian dibantah oleh Ahok, ini komisaris utama PT Pertamina. Walaupun muncul bantah-berbantah soal rencana kenaikan harga BBM ini, namun Presiden Jokowi itu sendiri sudah berulang kali memberikan sinyal yang sama. Presiden bolak-balik menyinggung betapa beratnya subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah melalui APBN karena jumlahnya yang tembus di atas 500 triliun. Media itu mencatat setidaknya sampai bulan Agustus ini Presiden Jokowi sudah 5 kali menyampaikan hal itu. Pertama pada tanggal 11 Juni 2022, Jokowi mengatakan tingginya anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk subsidi BBM itu dalam acara silaturahmi dengan relawan tim 7 di e-convention Ancol. Meski berat, pemerintah perlu memberi subsidi karena rakyat belum pulih dari dampak pandemi, itu kata Presiden Jokowi pada waktu itu. Kedua, Jokowi itu kembali mengakui beratnya dana yang dikeluarkan untuk subsidi sektor energi itu pada rapat kerja PDI Perjuangan pada tanggal 21 Juni 2022. Saat itu Jokowi menyebut bahwa jumlah subsidi energi yang besar itu bisa membangun satu ibu kota negara baru. Dibandingkan ke situ ya. Ketiga, ini Jokowi mengatakan tak ada negara yang kuat menanggung tingginya subsidi untuk sektor energi yang besarnya 502 triliun.
Namun Indonesia sampai saat ini kuat menanggung beban tersebut. Pernyataan yang ketiga ini disampaikan oleh Jokowi pada acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Agustus 2022. Kondisi ini menurut dia menyulitkan semua negara seperti bahan bakar minyak yang mahal dan sulit. Kita patut bersyukur, alhamdulillah kalau bensin di negara lain harganya sudah 31.000, 32.000, di Indonesia Pertalite harganya masih 7.650. Tapi perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar, sekarang sudah 502 triliun kata Jokowi. Yang keempat itu disampaikan pada saat acara silaturahmi nasional HUT ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat itu tanggal 5 Agustus. Di Sentul ini ya, Jokowi menegaskan anggaran subsidi mencapai 502 triliun itu sangat besar, dan sekali lagi dia menyatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang berani menggelontorkan dana subsidi sebesar itu. Yang kelima, ini Jokowi menyinggung lagi soal tingginya subsidi itu dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara itu pada tanggal 12 Agustus. Jadi pekan lalu ya, kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik termasuk Pertamax gede sekali. Tapi apakah angka 502 triliun terus kuat kita pertahankan? Itu pertanyaan Jokowi secara retoris. Silakan simak berbagai narasi yang disampaikan oleh Jokowi. Dia bolak-balik menyinggung beratnya beban yang harus ditanggung pemerintah. Dan tapi bersamaan itu dia juga memuji pemerintah, berarti kan dia memuji dirinya sendiri yang sangat berani menanggung subsidi sebesar itu. Dengan bahasa lain, dia ingin mengatakan bahwa dia ini sangat murah hati dan berani menanggung risiko, yang penting rakyat tidak menderita. Namun kalau kita mengamati narasi sejumlah pejabat pemerintah, bahkan Pertamina, sebenarnya sudah bisa membuat kesimpulan soal naik tidaknya harga BBM ini hanya soal waktu saja. Corporate Secretary PT Pertamina Petroniaga Irto Ginting pada tanggal 29 Juli itu dia memberikan pengumuman bahwa stok BBM bersubsidi itu gas dan Pertalite itu sudah mulai menipis. BBM jenis solar subsidi hingga Juni penyalurannya telah mencapai 8,3 juta kiloliter, sedangkan kuota yang ditetapkan pada tahun ini hanya dialokasikan sebesar 14,91 juta kiloliter, jadi lebih dari separuhnya. Untuk BBM jenis Pertalite hingga Juni penyalurannya telah mencapai 14,2 juta kiloliter dari target yang dicanangkan pemerintah dan DPR, yakni sebesar 23 juta kiloliter. Artinya jika tidak ada pembatasan pembelian atau penambahan kuota, cukup sulit bagi perusahaan plat merah tersebut untuk menjaga pasokan yang tersisa. Nah, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga memberikan sinyal bahwa ini akan ditempuh cara pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite. Itu kan kemarin ribut-ribut soal menggunakan My Pertamina ya. Dan sampai saat ini pemerintah, kata dia waktu itu tengah berupaya merampungkan revisi peraturan Perpresnya itu ya, untuk tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar serta petunjuk teknis pembelian Pertalite. Setelah itu kita disuguhi berbagai statement dari pejabat pemerintah yang menyatakan beratnya subsidi energi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya menyatakan bahwa kita harus mewaspadai beban subsidi BBM yang sudah tembus 502 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan besarnya subsidi energi itu sudah tidak sehat. Rasa-rasanya kita sudah tidak bisa lagi menahan kenaikan harga BBM. Perasaan saya kita sudah harus siap-siap menaikkan harga BBM. Itu kata Bahlil. Walaupun semua pejabat tinggi negara, termasuk pembantu yang paling dipercaya, yakni Luhut Panjaitan, sudah mengisyaratkan agar Presiden Jokowi segera mengumumkan kenaikan harga BBM, namun ternyata Presiden Jokowi masih belum firm, belum yakin benar. Kalkulasi Jokowi ini hampir dipastikan bukan semata soal ekonomi, soal beban berat APBN, beban rakyat, tapi lebih pada kalkulasi politik. Dampak kenaikan harga BBM dapat dipastikan akan memunculkan krisis ekonomi dan pada gilirannya berdampak pada eskalasi politik dan krisis sosial. Tanda-tanda rentannya situasi yang bisa memunculkan krisis sosial itu sebenarnya kan sekarang sudah kita lihat terjadi pada public distrust terhadap lembaga kepolisian yang dipicu oleh kasus terbunuhnya atau dibunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat. Presiden Jokowi dan timnya ini pasti mengikuti dengan cermat bagaimana dinamika masyarakat, bagaimana civil society berada dalam satu barisan yang sama menuntut penuntasan kasus Verdi Sambo ini. Publik sekarang ini yang menggembirakan tidak lagi terpecah dalam perkubu-kubuan yang seperti yang selama ini terjadi. Ini bisa menjadi embrio dan indikator awal munculnya people power. Tinggal menunggu momentum dan sebuah isu bersama.
kenaikan harga BBM yang dipastikan akan memicu kenaikan harga-harga barang bisa kembali menyatukan masyarakat dan menjadikan pemerintah itu sebagai common enemy, sebagai musuh bersama. Apalagi kalau urusannya sudah masalah perut, maka ini benar-benar harus diwaspadai. Kalkulasi semacam itulah yang tampaknya benar-benar dihitung oleh Presiden Jokowi sehingga dia tidak berani buru-buru mengambil keputusan walaupun sudah didesak-desak oleh para pembantu terdekatnya. Jadi kalau Jokowi terkesan maju mundur dan tidak segera mengumumkan kenaikan harga BBM, karena dia tahu dampak politiknya sangat besar. Inilah dilema Jokowi yang sangat berat. Di satu sisi bila subsidi tidak dicabut, beban APBN sangat berat dan bisa meledak setiap saat. Namun di sisi lain, bila dicabut maka bisa saja terjadi ledakan krisis sosial yang berujung pada people power. Jadilah maju mundur keputusannya, karena kalau terlalu maju dalam mengambil keputusan salah-salah, ini Presiden Jokowi bisa dipaksa mundur. Saya Sunarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.